Ini kita akan melanjutkan materi kita di pembelajaran matematika ya, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau biasa yang disebut dengan KPK. Untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, kita bisa menggunakan dua metode ya. Salah satunya dengan metode pohon faktor. Nah, jika kita menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor, kita kalikan semua faktor primanya. Jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkatnya yang terbesar. Contoh, tentukan KPK dari 28 dan 42. Nah, kita buat dulu pohon faktornya seperti ini. Nah, kita tulis 28. Nah, kita bagi dulu 28 ini dengan bilangan prima yang terkecil ya. Berarti dimulai dari 2. Ternyata 28 bisa dibagi 2, maka hasilnya adalah 14. Kemudian kita lanjutkan, 14 masih bisa nggak dibagi 2? Ternyata masih bisa ya, maka hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini merupakan bilangan prima. Jika ketemu bilangan prima, maka sudah selesai ya. Maka faktor atau faktor dari 28 itu adalah 2 dikali 2 dikali 7. Kita ambil yang Bapak tandain lingkaran yang warna hijau ini ya. Atau bisa juga kita tulis dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Kemudian kita cari lagi faktor dari 42. Masih menggunakan metode pohon faktor ya. 42 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu, yaitu 2. Ternyata 42 bisa dibagi 2 ya, maka hasilnya adalah 21. Nah, sekarang 21 ini bisa nggak dibagi 2? Ternyata 21 tidak bisa dibagi 2. Kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Nah, 21 ternyata bisa dibagi 3, maka hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini merupakan bilangan prima, jadi stop. Nah, kita ambil yang di sini ya. Maka 42 sama dengan 2 dikali 3 kemudian dikali 7. Nah, untuk menentukan KPK-nya, nah kita lihat di sini. Nah, ingat, untuk KPK kita kalikan semua faktor primanya. Nah, yang ini. Nah, tetapi jika ada faktor primanya yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Kita lihat di 28, ada nggak faktor yang sama dengan yang ada di 42? Ternyata ada ya, yang sama-sama ada di sini ada 2. Tapi jika ada yang sama, katanya ambil pangkatnya yang terbesar ya. Maka yang ada pangkatnya di sini adalah 2 pangkat 2 yang di atas ini ya. Maka kita ambil, kemudian kita kalikan semuanya ya. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, itulah hasil KPK dari 28 dan 42. Maka KPK dari 28 dan 42 itu adalah 84. Misalnya lagi, contoh ya. Tentukan KPK dari 27 dan 18. Kita buat seperti yang tadi. 27 bisa nggak dibagi 2? Ternyata 27 nggak bisa dibagi 2. Kita lanjutkan dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3 ya. Maka 27 dibagi 3 adalah 9. 9 dibagi 3, ini masih bisa dibagi 3 ya. Hasilnya adalah 3. 3 ini merupakan bilangan prima. Ini berarti stop. Maka faktor dari 27 adalah 3 dikali 3 dikali 3. Kita ambil yang warnanya ini ya. Atau bisa juga ditulis dengan 3 pangkat 3. Kemudian kita cari lagi faktor dari 18. Nah, sama, kita bagi dulu dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 2. Ternyata 18 bisa bagi 2, maka hasilnya adalah 9. 9 bisa nggak dibagi 2? Oh, ternyata 9 yang bisa dibagi 2 ya. Maka kita lanjutkan dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini merupakan bilangan prima. Stop.
Maka faktor dari 18 adalah 2 dikali 3, kemudian dikali 3, atau bisa juga ditulis sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk menentukan KPK-nya, nah caranya tetap sama ya. Kita lihat di sini faktornya ada nggak? Semuanya dikalikan ya. Tapi jika ada faktornya yang sama, kita ambil pangkatnya yang terbesar. Oh, ternyata di sini ya. Di sini ada di 27 ada 3, kemudian di 18 faktornya ada 3 juga. Maka kita ambil pangkatnya yang besar. Ternyata pangkatnya yang besar ini ya, 3 pangkat 3 daripada tingkat pangkat 2 ini. Maka KPK-nya kita kalikan semua, hasilnya adalah 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 54. Kemudian kita lanjutkan dengan cara kedua, yaitu dengan metode sangkedan ya, ya. Nah, soalnya tetap sama seperti yang tadi, yaitu tentukan KPK dari 28 dan 42. Kita buat dulu tabelnya. Kemudian kita masukkan soalnya 28 dan 42. Nah, 28 dan 42 ini kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu adalah 2. Nah, kita bagi ya sama-sama ya, 28 dibagi 2, kemudian 42-nya juga. 28 ternyata bisa dibagi 2, maka hasilnya adalah 14. Kemudian 42 juga bisa dibagi 2, maka hasilnya adalah 21. Kemudian kita lanjut ya, nah kemudian kita lanjut dibagi 2 lagi, karena 14 masih bisa dibagi 2 ya. Maka 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Nah, 21 kan tidak bisa dibagi 2. Kita turunkan aja ya, 21-nya kita turunkan aja, karena jika ada salah satu angka yang masih bisa dibagi, berarti masih lanjut dikerjakan ya. Nah, kita turunkan. Nah, sekarang kita di sini ada 7 dan 21. Ternyata 7 dan 21 tidak bisa dibagi 2 ya. Maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Nah, karena 3 ini 21 ini salah satu angkanya ini kan masih bisa dibagi 3 ya. Maka kita lanjut ke bilangan 3. Maka 7 dibagi 3 tidak bisa, kita turunkan. Kemudian kita bagi yang bisa dulu. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Nah, karena hasilnya adalah 7 sama 7 ya, 7 dengan 7, ini hanya bisa dibagi dengan 7 ya. Maka kita lanjut ke bilangan prima 7. Nah, 7 dibagi 7 1. Ini juga 1. Kalau udah 1 selesai. Untuk menentukan KPK dengan metode sangkedan, kita ambil semua bilangan faktor primanya yang membaginya, yang di sebelah sini yang Bapak buat lingkaran. Berarti kita ambil 2 dikali 2, kemudian dikali 3, kemudian dikali 7. Atau juga bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, itulah KPK dari 28 dan 42, yaitu adalah 84. Misalnya lagi soalnya tetap yang sama ya, seperti metode pohon faktor tadi, yaitu ada 27 dan 18 ya. Pertama-tama kita buat tabelnya, kemudian kita masukkan angka 27 dan 18. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2 ya. Nah, 27 tidak bisa dibagi 2, maka kita turunkan aja. Kita bagi dulu yang bisa, yaitu 18. Ternyata 18 bisa dibagi 2 ya, maka hasilnya adalah 9. Ternyata 27 dan 9 ini sudah tidak bisa dibagi 2. Kita sama-sama nggak bisa dibagi 2 ya. Kita lanjutkan dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Nah, 27 bisa dibagi 3, maka hasilnya adalah 9. 9 bisa dibagi 3, maka hasilnya adalah 3. Kemudian kita lanjut, karena ini masih bisa dibagi 3, kita lanjut dengan bilangan prima 3 ya. Maka 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kita lanjut lagi, Pak, kenapa tidak berhenti, kan sudah ada 1. Oh, ini tetap lanjut ya, karena masih angka yang di sebelahnya masih bisa dibagi. Kita lanjut dengan 3.
Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, 1 ini turun karena dia udah selesai. Nah, kemudian kita ambil untuk menentukan KPK-nya, kita ambil yang faktor pembaginya atau bilang primanya ya, yang sebelah sini ya, yang Bapak buat lingkaran ini. Nah, maka hasilnya adalah 2 dikali 3 dikali 3, kemudian dikali 3, atau juga ditulis dengan 2 dikali 3, 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 54. Nah, seperti itulah cara menentukan KPK dengan menggunakan metode poin faktor ataupun teknik sangkedan. Kalian boleh memilih cara yang menurut kalian lebih mudah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, semangat untuk belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya. Tetap semangat belajarnya. Tuhan memberkati.